juga ya bulan Ramadan ya. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ada peluang untuk nanti bermitra dengan BUMN. Bagaimana respon Anda dan apa harapan Anda ke depan? Kalau kita melihat apa yang kita diskusikan pada malam ini, sebenarnya lebih cenderung saya mengatakan kelihatannya perlu ada penataan ulang dalam konteks menangani masalah perdagangan ini. Artinya yang terlibat kok banyak sekali, ya stakeholdersnya banyak sekali. Bukan hanya soal stabilisasi, tapi kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang harus hidup dalam perekonomian nasional. Baik. Swasta ini mau terus bisa diberi kesempatan untuk hidup atau tidak gitu loh. Jadi ini juga sangat penting ya. Karena kita melihat ada hal-hal yang kelihatannya perlu pemerintah juga lebih berdialog dengan swasta ini. Jangan kemudian kalau kemarin keputusan itu kita tidak tahu, tiba-tiba muncul begitu aja ya Pak Dirjen ya. Jadi hal ini yang saya kira perlu kita tekankan. Saya mendukung sekali apa yang dinyatakan oleh seorang deputi dari kantor Menko bidang pangan, Pak Tatang, mengatakan perlu dibentuk Pokja pemasokan daging. Jadi artinya perlu ada suatu transparansi dan di situ masalah daging ini masih berkelanjutan untuk dibahas. Ini kan bukan hanya masalah sekarang, perdagingan ini long term ya. Jadi saya kira itu perlu dengan janganlah swasta ini kemudian dianggap sebagai pihak yang harus dimarginalkan gitu. Baik. Ya, terima kasih. Saya ke Prof. Bayu. Prof. Bayu, untuk jangka panjangnya harusnya seperti apa sehingga tidak terjadi lagi kemudian mungkin distorsi pasar, kemudian kekhawatiran dari swasta? Yang pertama tentunya transparansi tentang kebijakan. Kedua, konsistensi dari kebijakan. Yang ketiga, ini adalah bahwa semua ini membutuhkan pemahaman yang lebih maju, lebih advance tentang perdagangannya itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya angka makro, harus masuk detail, kita juga harus tahu dinamika internasionalnya, kita harus tahu bagaimana faktor-faktor seperti nilai tukar, suku bunga dan lain-lain yang walaupun itu kelihatan makro tapi memang berpengaruh. Hubungan antar negara, dinamika antar bangsa misalnya seperti kemarin Amerika Serikat dengan Cina dan lain-lain, itu harus kita pahami bersama. Jadi intinya adalah bahwa soal pangan ini makin advance, makin maju, makin canggih. Kita harus juga dalam mengelolanya mengikuti perkembangan itu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah tahun 2025-2030 dengan tata cara yang masih sama seperti tahun 1990 gitu. Jadi kita juga harus maju. Jadi intinya, tapi kalau mau dicari satu kata, konsistensi aja. Itu aja sudah sangat membantu. Buatlah kebijakan yang konsisten. Prof. Telisa, singkat saja apa saran masukan Anda? Sudah sangat lengkap, saya hanya melengkapi aja, yaitu bahwa ini kan tadi sudah disampaikan ya, kita sekarang dalam kondisi geopolitik yang sangat tidak pasti dan ketahanan pangan ini harus terus kita jaga. Dan kita berada di perahu yang sama, harapannya nanti kita lebih banyak ngobrol, selain konsistensi, kolaborasi, lebih banyak dialog. Nah dengan dialog ini nanti kebijakan ini juga diharapkan ada reviewnya. Jadi pemerintah udah mutusin gini, tapi setelah ada masukan, nah harapannya ini pemerintah saat ini juga bisa menerima masukan yang baik tadi kalau kita sama-sama, karena kita di perahu yang sama. Dan jangan sampai ada market failure, kemudian government intervensi, ada government failure. Nah, pengawasan juga tetap perlu. Jadi market, government semua bekerja dengan baik. Tidak hanya swasta yang harus diawasi, tapi juga dari sisi government, tata kelola juga harus ada pengawasannya. Jadi semuanya bekerja secara baik, idealnya seperti itu. Apalagi di tengah kita sedang menghadapi ketidakpastian global tadi, harga internasional kan tadi sudah disampaikan naik. Terus kita juga, ketahanan pangan ini adalah garda terdepan kita di dalam suasana sekarang geopolitik yang sangat panas ini ya. Saya ke Pak Marianto. Pak Marianto, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait dengan harga daging yang terus melonjak naik? Terima kasih. Sebagai bentuk kefrustrasian saya, sebagai pengusaha bakso Wonogiri mendunia, saya membuat ekosistem bagaimana kita memberdayakan masyarakat petani peternak sekabupaten Wonogiri untuk bagaimana kita ingin berswasembada bahan baku bakso. Tentunya ini bukan langkah yang gampang ya. Bahkan Wonogiri kemarin telah mendapat penghargaan untuk pengembangan sapi kawin suntik. Untuk itu yang harus kita kembangkan, bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup petani peternak yang ada di Wonogiri, yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa program ketahanan pangan nasional untuk Pak Presiden Prabowo tetap kita dukung melalui cara kita sebagai tukang bakso. Baik, Pak Riza silakan. Saya hanya berharap
harga stabil untuk harga pangan, walaupun secara pribadi melihat dari tiga bahan pangan sebelumnya, dari santan, beras dan minyak goreng, saya hanya berpikir tidak mungkin harga daging sapi kembali ke harga di sekitar 115 sampai 120 ribu. Oke, baik, terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Intinya adalah harga daging harus murah gitu ya Pak Agung ya. Itu nanti kita tunggu, apalagi nanti pas Idul Fitri. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa dari Universitas Bakri yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Indonesia Business Forum. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.